Melvin, saya host dari Creative Mornings Bandung, dan kebetulan kami juga saya juga penggiat kegiatan kreatif. Kebetulan sekarang kami sedang mengadakan game design marathon. Makanya pas banget nih kita mengundang Pak Cipto di sini selaku Ketua Asosiasi Game Indonesia untuk ngobrol-ngobrol tentang perkembangan game di Indonesia. Creative Mornings itu sebetulnya jembatan penghubung kreatif di sebuah kota. Kita kota ke-144 ya, sekarang udah ada 220 sekian kota dari 67 negara. Setiap bulan kita punya tema baru, topik baru. Kebetulan topik bulan ini tentang critical. Ya, kayaknya nyambung deh critical dengan game gitu ya. Bagaimana membuat game atau apa. Ketika kita bermain game juga pasti ada titik kritis, atau bahkan di kehidupan juga kita pasti mengalami titik kritikal, sama seperti halnya di permainan. Atau permainan adalah kehidupan, nah itu yang perlu bisa kita bahas sekarang. Kemudian boleh next slide. Kegiatan ini disponsori penuh oleh Mailchimp, ini global partner kita. Mailchimp adalah sebuah platform digital marketing yang sekarang udah ada 2000 user, udah bersama dengan Creative Morning sejak 2010-2011. Creative Morning itu udah berdiri dari tahun 2008 dan kita bergabung 2016. Oke, next slide. Jadi kita ada buat agensi dan freelancer, boleh share momen-momen apa sih yang mereka lakukan terbaik di Mailchimp. Silakan nanti dicek di mana di Instagramnya dan kegiatan sosial medianya. Oke, next. Nah, kita udah ada di 223 kota, 67 negara, dan kurang lebih sebulannya 27.000 orang, dan ada 10.000 melakukan kegiatan seperti ini secara online, dan sudah ada 11 juta video yang sudah di-download. Cerita sedikit Pak Cipto dan teman-teman. Jadi kalau lokal partnernya Creative Morning sama CMYK, kebetulan saya juga yang menjadi pengarah di CMYK. Kalau CMYK itu sebetulnya adalah printer publisher ya, untuk kegiatan mungkin poster, banner, book, packaging gitu. Tapi sore ini kayaknya missing font, kurang jelas. Dan yang pasti kita juga community builder. Kita sering terlibat ya di kegiatan forum-forum dan asosiasi yang khususnya berhubungan dengan desain komunikasi visual. Itu dan teman-teman, seperti saya sampaikan, kita hari ini kedatangan tamu sangat penting. Beliau Pak Cipto di Kuno untuk ngobrolin tentang critical. Beliau adalah Vice President Consumer Products PT Agate International. PT Agate udah terkenal lah ya di dunia. Sekarang juga beliau dengan sangat humble mau menerima undangan kita untuk ngobrol, padahal beliau sekarang lagi ada di Jerman, lagi mengikuti kegiatan Games On yang tentunya dengan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, dan beliau juga selaku Presiden Asosiasi Game Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Cipto. Sebelum waktu dan tempat saya serahkan, mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, jadi pertama salam kenal ya, saya Cipto dari Agate dan dari Asosiasi Game Indonesia. Mungkin kalau di sini saya kemarin lagi mikirin mau share apa gitu ya, tapi karena topiknya lumayan general, mungkin saya akan share mostly pengalaman-pengalaman sama situasi di yang membutuhkan critical thinking gitu kali ya, supaya mungkin lebih better, lebih real karena pernah terjadi beneran gitu. Oke, jadi mungkin intro cepet aja nih. Saya bukannya promosi soalnya, cuman supaya pada tahu. Ini ada beberapa tentang Agate overall. Kita punya
cukup banyak game ya dari berbagai tipe. Agate pertama kali didirikan tahun 2009 waktu itu sama sekelompok bocah-bocah dari ITB nih. Saya bukan termasuk salah satunya, jadi cari fotonya nggak ada di sini. Ini foundernya banyak. Itu mereka pengen bikin game, intinya mereka pada suka main game. Mereka mau bikin tapi di Indonesia nggak ada perusahaan buat bikin game, terus gimana dong gitu kan. Jadi ya mereka bikin sendiri aja gitu, so tahu padahal so tahu bisa bikin game padahal nggak pernah bikin sama sekali gitu. Zaman dulu mungkin pada ingat game yang populer itu game Flash, ngerjainnya di website, kadang-kadang bisa main di Facebook gitu era-era awal-awal. Kalau zaman itu bikin game ngerjainnya 1-2 bulan, jualnya bisa 2-5 ribu dolar, jadi lumayan banget duitnya. Jadi waktu itu dipikir, wah ini bisa jadi bisnis. Terus habis itu mulai muncul handphone, dan handphone ada gamenya, dan nggak ada lagi yang main di Flash. Iya, tiba-tiba nggak ada yang beli. Kalau bikin game Flash juga nggak ada yang beli. Jadi ya kayak nih beberapa company yang kita jadi klien, habis itu sekitar tahun 2017-18 kan kembali ke bikin game buat entertainment langsung ke konsumen. Nah sekarang kita menggabungkan kemampuan kita bikin game yang lebih kompleks sama kemampuan kita berkomunikasi dengan klien yang biasanya nggak ngerti game, sehingga kita bisa bikin game dengan skala dan kompleksitas yang lebih tinggi tapi tetap buat klien sebenarnya nggak ngerti game itu apa. Terus kita juga punya berbagai tipe game, baik yang main di rumah, yang di jalanan atau sambil kerja. Kenapa kita punya banyak banget tipe game? Karena purpose atau arahnya Agate sebenarnya adalah untuk membawa orang bareng, bringing people together melalui meaningful play. Jadi itu dua kata, di kalimat ini ada dua hal yang penting ya. Jadi together sama meaningful. Jadi kita harus yang diinginkan oleh Agate adalah orang main bukan cuma main bareng, jadi gamenya harus bisa multiplayer atau mainnya harus barengan, tapi dengan main game-gamenya Agate mereka lebih dekat satu sama lain. Dan mereka dapat meaning, jadi dapat suatu arti gitu dari game tersebut. Jadi bukan cuma main hanya untuk purely entertainment atau kayak tidak informatif gitu, atau mainnya kayak yang cuman mainannya levelnya sangat casual sehingga cuman ngisi waktu tanpa banyak mikir gitu ya. Kita pengen game-game yang kita bikin menuju ke arah orang kalau main game itu mendapat suatu meaning gitu. Jadi ada sesuatu yang dipelajari, ada sesuatu yang dirasakan, ada sesuatu yang mereka sadari. Jadi itu yang kita pengen nanti ke depannya. Ada beberapa sampel game-game. Jadi mungkin itu sekilas tentang Agate ya. Nah di banyak situasi ini sebetulnya dibutuhkannya dalam konteks kita untuk thinking critical. Agate mulai dari 18 orang yang cuma mahasiswa, terus ya namanya juga mahasiswa, duitnya pas-pasan gitu ya. Saking pas-pasannya dulu mereka tiap orang tuh sebulan cuma bisa bayar 50.000. Jadi kan nggak masuk akal 50.000 gitu, kayak siapa yang bisa hidup dengan duit segitu sekarang kan. Depok itu pun bukan cuma zaman kan, Depok itu pun sebenarnya nggak masuk akal. Jadi mereka kayak cuma bekerja tuh untuk sukarela gitu. Tapi sekarang untungnya kita sekarang udah tumbuh jadi sebuah perusahaan yang lebih sehat dan orangnya jauh lebih banyak tentu saja. Perusahaan itu kan nggak mungkin tanpa banyak masalah ya. Semua juga pasti banyak masalah gitu. Dan di banyak titik itu terjadi terjadi saat-saat dimana kita harus menentukan sesuatu dan harus thinking very critically tentang sebenarnya inti dari thinking critical itu adalah mempertanyakan bukan cuma apa tapi kenapa.
Kalau yang saya lihat sih gitu. Jadi bukan cuma kita memutuskan apa yang mau kita lakukan, tapi juga sebenarnya di belakangnya kenapa sih kita ambil keputusan tersebut. Misalnya nih, teman-teman kita di industri game itu orangnya antara 10 sampai 25 lah paling banyak. Dan mereka selalu sering nanya ke kita, kenapa sih agaknya gede banget? Karena bikin perusahaan besar itu kan banyak resikonya ya. Tiap hari, tiap bulan semua orang harus digaji. Gaji itu ya udah miliaran gitu, sampai juga perusahaan 300 orang. Kalau bikin sesuatu terus nggak berhasil, terus gajinya dari mana? Kayak nyetir kapal yang gede banget gitu, jadi nggak bisa bergerak dengan cepat. Sementara teman-teman kita yang satu tim ini isinya cuma 10 sampai 25, mereka bisa cepat bergerak, kayak mau bikin sesuatu tapi nggak berhasil nih, cepat-cepat dipindah atau cepat-cepat diudahin terus bikin yang baru. Kalau ada situasi yang susah, misalnya kayak kemarin pandemi, mereka cepat bergerak, semua orang pergi jadi WFA, ya udah cuma perlu ngobrol di antara 25 orang, nggak perlu ngobrol 300 orang gitu. Jadi mereka sering mempertanyakan, sebenarnya kenapa sih Agate pengen jadi perusahaan gede gitu. Sebenarnya itu pertanyaan yang sering muncul di internal Agate juga, tapi kita selalu tahu jawabannya adalah karena pada saat founder Agate ini bikin Agate pertama kali, mereka nggak punya rumah ya, nggak punya tempat di mana mereka bisa bikin game. Jadi walaupun di sini bilangnya misalnya sebenarnya sini tulisannya Agate mau bikin game yang yang meaningful play. Sebenarnya di dalam internal Agate, keinginan dari founder-founder adalah mereka pengen punya rumah. Mereka pengen bikin rumah buat orang yang pengen bikin game di Indonesia. Jadi kalau mau punya rumahnya harus gede. Karena ya kayak kalau timnya cuma 20 orang, kita cuma bisa menyediakan rumah buat 20 orang. Sebenarnya kita pengen jadi rumah untuk developer, untuk orang yang mau bikin game, sehingga kita targetnya adalah mau jadi perusahaan yang angkanya ribu-ribuan. Dan gitu kita beneran punya rumah nih. Orang di Indonesia kalau mau bikin game, mereka tahu, sehingga mereka punya rumah buat mulai, atau rumah buat pulang kalau seandainya mereka bikin sendiri tapi nggak berhasil, ada Agate, karena Agate bisa terima banyak orang. Jadi itu kan keputusan yang sangat sangat berpengaruh ke bagaimana seluruh strategi perusahaan gitu ya. Apakah kita mau jadi sebuah perusahaan yang 10-25 orang, bukannya 10-25 orang nggak bagus, profitability masih besar, cepat bergerak, semua orang kenal satu sama lain gitu ya. Sama jadi perusahaan yang ukurannya besar dan multinasional. Itu keputusan itu bukan keputusan yang mudah untuk diambil, tapi karena kita sudah memikirkan dan sudah jelas sebenarnya kenapa kita ambil keputusan tersebut, setiap kali keputusan itu dipertanyakan, kita nggak bingung lagi gitu. Karena kita udah yakin bahwa ini alasan ini yang kita punya dan alasan ini kita keep. Oke. Tadi kan dalam konteks kita bikin perusahaan ya, tapi sebenarnya critical thinking selalu diperlukan, bukan cuma untuk perusahaan tapi juga untuk suatu individu dalam konteks kecil, untuk sebuah individual project. Misalnya kalau kita setiap kali mau bikin game, pertanyaan yang paling awal adalah, tentu saja kalau kita mau bikin sesuatu ya, produk apapun, bukan cuma game, kita akan mempertanyakan sebenarnya game apa yang mau kita bikin, desainnya kayak apa, artnya kayak apa, temanya kayak apa gitu kan ya. Tapi di balik itu semua, bagian critical thinkingnya adalah mempertanyakan, sebenarnya kenapa sih kita bikin game ini? Sebenarnya kenapa kita bikin produk ini? Kita melakukan iterasi tentang, kita yakin nih mau bikin temanya ke restoran, kita yakin nih mau art style-nya kartun gini, kita jelas memutuskan jawabannya iya atau enggak, karena kita udah tahu alasan-alasan di belakangnya. Ada target marketnya begini, karena mereka familiar begini, dan yang lebih penting lagi adalah dalam berpikir kritikal,
adalah ketika kita mempertanyakan apakah sesuatu itu beneran bagus atau enggak. Itu lebih baik kalau ada sesuatu yang bisa objektif dan eksternal yang membantu kita memutuskan tersebut. Jadi gini, satu tim dalam bikin game itu kan biasanya lebih dari satu orang ya. Mungkin bisa 3, 5, 10, 20, 100. Dan pada dasarnya kalau saya percaya bahwa dalam sebuah tim, semua orang sebenarnya pengen bikin game yang bagus gitu. Nggak ada yang sebenarnya pengen sabotase gitu, gue pengen game jadi jelek gitu. Nggak ada sebenarnya, semua orang baik-baik aja kok. Positive thinking gitu ya. Tapi kan bagus buat tiap orang kan beda. Mungkin kalau saya bilang saya lebih suka mungkin karakternya yang lebih kurus-kurus tinggi-tinggi gitu kayak Korea gitu. Ada juga yang suka karakternya lebih kontak-kontak kayak kayak Doraemon gitu. Ada juga yang saya pengen karakternya realistik. Ada juga semuanya sih baik-baik aja. Tapi untuk memutuskan sebenarnya, untuk memperjelas sebenarnya apa sih yang artinya bagus untuk sebuah produk ini, kita jangan menempatkan kita sendiri yang memutuskan, tapi game ini sebenarnya buat siapa sih? Dan game itu seringkali jawabannya bukan buat kita sendiri, karena yang bikin game itu lebih dari satu orang, dan nggak mungkin semua orang seleranya sama. Jadi jangan menggunakan diri sendiri sebagai contoh tentang kita suka atau enggak. Ya kadang-kadang bisa sih. Ya, tentu saja ya, kita sendiri harusnya puas dengan apa yang kita kerjain ya. Tapi apakah sebuah game itu bagus atau enggak, harusnya yang menentukan itu adalah tujuan dari game itu. Jadi misalnya kalau dalam hal ini, benar nggak bahwa bagaimana kita menilai si game restoran yang sukses atau enggak? Caranya adalah kita menilai si tujuan awal, yaitu betul tidak bahwa orang kalau main game ini bisa dinilai kecocokannya dengan posisi atau kenaikan pangkat tertentu. Itu definisinya tentang bisa game ini berhasil atau enggak. Bukan bahwa dia menyenangkan buat mainin, bahwa dia gambarnya bagus, bahwa dia bisa dimainin di komputer, nggak cuma di smartphone. Itu semua sekunder terhadap, itu semua hanyalah fitur atau hanyalah karakteristik. Tapi yang paling penting adalah kesuksesan dia memenuhi tujuan yang dalam hal ini, apakah benar bahwa setelah main si game restoran ini dia benar bisa cocok dengan posisi kerja yang barunya. Kadang-kadang kita udah bikin gambarnya bagus-bagus, atau orang malah nggak suka, atau malah bikin pas dimainnya jadi ngelek-ngelek gitu, jadi diputus-putus. Jadi nggak selalu lebih bagus. Yang kita lihat lebih bagus itu sebenarnya lebih sukses. Kayak gitu sih. Jadi intinya adalah ketika kita mempertanyakan sesuatu, ketika opini kan tentang mempertanyakan sesuatu ya, tentang mempertanyakan apakah sesuatu itu beneran penting, apakah sesuatu itu beneran berguna dan sukses atau enggak. Mempertanyakan bahwa ini kayaknya baik-baik aja, tapi bener nggak sih? Itu kita butuh. Kita nggak bisa cuman pikirin di kepala kita doang gitu loh, kan jadi insecure ya, tau nggak ada titik di mana kita bisa decide iya atau enggak kalau kita cuma mikir yang ya. Jadi perlu uji eksternal, misalnya dites cobain misalnya di dalam konteks game restoran ini, dicobain ke 10 orang dari perusahaan tersebut, terus dicoba dites gitu. Nah, mereka main, suka apa enggak, dikasih survei, ditanyain, kamu mengalami masalah nggak? Terus dikasih ke si perusahaannya buat dilihat, menurut kan orang ini kira-kira cocok nggak buat ini. Jadi dari situ kita punya, ketika kita mempertanyakan game ini benar bagus atau enggak ya, kita nggak cuman mikirnya sendiri terus bingung-bingung sendiri gitu, nggak gitu. Tapi kita beneran punya alasan, punya data, punya informasi yang cukup untuk kita mengambil kesimpulan. Kayak gitu sih untuk konteks atau pengalaman critical thinking.
Ya, sama kayak tadi, ini kan apa ya, kalau dari si Melsim ini mention apa namanya, memisahkan antara yang penting dan enggak, terus memisahkan keputusan dari keegoisan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita orangnya banyak, setiap orang pengen beda-beda, kita lepaskan gitu ya, lepaskan bahwa game ini atau produk ini atau perusahaan ini itu perusahaan gue atau produk gue gitu ya. Tapi kita posisikan bahwa kita sebenarnya bikin game ini bukan untuk diri sendiri, game ini tuh demi orang lain loh. Jadi nggak penting yang kita rasain, ya penting sih maksudnya yang kita yang bikin ya. Tapi yang kita rasain atau yang kita, kepuasan kita harusnya datang dari kepuasan orang yang lain. Dan gitu juga ya kalau kita bikin, saya kita masak gitu. Kalau kita masak, menurut kita enak, tapi menurut yang makan nggak enak, what's the point gitu kan? Karena kita bikin masakan buat mereka, bukan buat kita makan sendiri. Kalau mereka bilang, kurang garam nih, habis itu gue tambahin garam gitu ya. Misalnya masak nasi goreng atau apa, terus pelanggannya tambahin garam, masa kita mau bilang, jangan tambahin garam, nanti jadi nggak enak. Kan setelah dia ya, kan dia yang makan. Dalam hal ini kan nggak bisa gitu, harus kita yang memberikan. Kalau dia bilang, kayaknya kurang asin, tolong lo tambahin garam, oh iya pak. Gitu. Ada setelah dia, kita juga dia pelanggannya, dia yang makan, bukan kita. Jadi seperti itu sih mungkin contohnya. Seringkali dalam membuat produk, dalam membuat sesuatu yang kreatif, atau membuat sesuatu kayak perusahaan, tentu saja kita punya ownership ya, rasa ownership yang tinggi. Ini punya kita, jadi mungkin udah kayak mendedikasikan waktu dan duit dan segala macam gitu untuk produk atau perusahaan yang kita punya rasa kepemilikan yang tinggi dan merasa seperti semua harus sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Tapi seringkali kita nggak ngelakuin ini sendiri ya, kita rame-rame dan semua orang merasakan hal yang sama. Jadi kalau setiap orang punya kepemilikan yang tinggi itu bagus, tapi kalau setiap orang merasa bahwa harus sesuai banget dengan yang dia mau ya pasti berantem ya. Makanya harus disatukan dengan sebetulnya kita ngelakuin ini buat apa sih gitu. Dan dengan itulah akan muncul jawabannya, keputusan apa yang mau diambil. Seperti tadi pengalaman tentang memutuskan bahwa GTA besar atau bahwa misalnya game ini bentuk restoran. Ya kira-kira gitu sih. Beberapa contoh real ya tentang critical thinking yang dialami dari bikin produk atau bikin perusahaan. Mungkin dari saya gitu aja. Ya, jadi saya akan kembalikan ke Mas Martin ya. Oke, thank you Pak Cipto. Udah sharing ya pagi ini. Persis sih yang saya tadi diobrolkan dan waktu pertama kali kita memulai kegiatan ini, kita harus memahami bahwa apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita betul, apa yang menurut kita menyenangkan, apa yang menurut kita menarik itu bukan kita yang menentukan, tapi audiens kita atau target market kita siapa, bagaimana permainan ini bisa bermanfaat atau tidak bukan kita yang tentukan. Terutama kan kalau udah terakhir nih udah di tahap mengeksekusi eyel-eyelan Pak, dari pihak studio pengennya arah ini seperti ini, dari pihak desainer pengennya seperti ini gitu ya. Saya mengakhirnya kita mencoba menengahi, ya udah kita coba aja lempar pasar gitu, dulu pasar bilang apa gitu kan, dari situ. Tapi kan kalau untuk produk board game mungkin mudah untuk kita lepas ke pasar dulu, tapi nggak semudah itu untuk produk digital, ini mungkin lebih kompleks kayaknya. Jadi menarik Pak Cipto masukannya. Jadi kita mudah-mudahan juga diberikan semangat terus karena itu maksudnya kita ke ini ya, ke ilmu pengetahuan tentang bagaimana membuat sebuah konsekuensi atas tindakan gitu ya. Makanya itu kita kalau kita ngebandingkan ke game itu jadi agak menarik gitu. Kalau